Nah, pasien ini tidak sembuh nih, belum sembuh ini. Nah, tetapi di sana dia diperbudak sebelumnya. Bahkan dia sulit sekali keluar dari tempat peseraman ini. Bahkan pasien itu sampai bingung, sampai menjual tanah kah, sampai biayanya habis kah. Bahkan sampai pasien yang berobat ke sana disuruh mencari pasien lagi. Jadi tolong kalau kamu mau di sini harus syarat ini, kamu harus mencari pasien lagi 5. Kalau nggak dapat kamu pasien 5, kamu nanti akan kena karma kamu. Bahkan mereka di sana dibenarkan kalau sering selingkuh. Iya, itu tidak boleh. Di mana Jadi taruh? ini suami ini sama istrinya boleh selingkuh katanya di sana. Dibenarkan oleh dewa itu. Nah, yang saya tanyakan, kok bisa dia tuh sampai kena guna kayak gitu, gimana sih? Apakah itu dia tuh ngiring betaran, apa ngiring wong samar, ngiring wong gamang? Gimana itu? Tiang tak ngerti itu. Om Swastiastu. Om Awigenap Astu. Nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial. Hari ini saya kembali dengan Jero Ase. Jadi sahabat milenial sangat kenal beliau, kemudian sangat menginginkan beliau untuk kita ajak berbicara di hari ini, di sore hari ini. Hari ini saya berada di rumah saya sendiri. Jadi di sini memang kami yang namanya Gereja Pasar Agung yang ada di Pergung. Nah, kami ingin menggali tentang Jero Ase keterkaitan dengan apa yang permintaan dari para sahabat-sahabat milenial. Tentu hari ini saya akan bertanya sama beliau, ingin tahu lebih jauh tentang terkait dengan alam nis, karena di sini kembali saya tekankan, di sini saya bertanya tentang alam niskala. Ada hubungannya dengan niskala karena beliau memang tahu tentang alam niskala karena pernah melalui proses di sana. Nah, sahabat muda, kita akan bertanya dengan beliau. Swastiastu, Ro. Swastiastu. Belajar sore. Dengan fenomena yang ada sekarang, tentu kita tuh ingin bertanya kepada Jero tentang alam nis. Ya. Begini Raya. Kan ada seseorang nih, seorang ngiring ini. Ngiring, kemudian dia tuh orang yang mengatakan dirinya suci, yang mengatakan dirinya sudah ngiring sesunan. Kemudian mengatakan dirinya adalah seorang spiritual yang sujati, kan gitu. Nah, di sisi lain tahu-tahu ada di sana tuh agak kurang tepat bagi saya. Kenapa? Karena saya seorang spiritual juga, mereka datang ke tempat Tiang nih kan. Nah, waktu itu Tiang kembalikan ke Jero. Tiang juga tahu sih sedikit tentang itu, tapi Tiang tetap bertanya pada Jero terkait dengan jawaban nisnya. Nah, seseorang yang sudah menjadi orang suci, balian dan sebagainya itu, kemudian dia sama-sama mempunyai istri dan suami. Si istri punya suami, si suami punya istri. Nah, katanya menurut mereka, jadi mereka katanya ada hubungannya di alam gaib sana sebelum dia numitis jadi manusia. Dia sudah menjadi pasangan di sana. Jadi pasangan di sana, kemudian dia tuh sekarang di alam nyata sekarang dia lakukan itu. Nah, sampai dia kawin, bukan kawin dalam arti kawin di nis katanya. Jadi dia yang istri meninggalkan suaminya, yang suami meninggalkan istrinya, bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau menurut saya itu tidak benar itu. Apakah ada emang seperti itu, Pak? Memang ada gangguan alam gaib atau wong samar gamang dengan jin yang meminjam rohnya dia? Kita tuh dari alam nis dulu, dari tempatnya seperti surga. Di sana memilih baik dia turun ke dunia, ke alam bur ini menjadi manusia sujati, orang-orang seperti itu. Kedua, kalau seperti itu dia suka dengan uang itu, berarti ada kelemahan di dalam tubuhnya. Gitu. Yang kedua, karena dia suka seperti apa tadi? Uang gamang itu. Apakah uang gamang yang masuk ke tubuhnya dia? Tidak. Jadi mengaku-ngaku dia? Tidak. Kalau yang dilangcubi wong gamang, dia tidak tahu rumah sendiri. Pikiran, latar belakang pikiran tuh. Pikirannya lain, kacau jadinya. Kacau? Ya. Itu dah. Waktu dia reinkarnasi itu, dia tidak memilih, biar saya turun saja, yang penting saya selamat, itu aja dia minta. Sebenarnya begitu? Iya.
Tetapi kenyataannya dia, apakah itu memang karena dia suka sama suka, apa karena dia memang manusianya, atau memang karena apanya? Tapi yang jelas itu kan tak mungkin. Iya. Kita sebagai manusia sudah kawin, sudah disaksikan oleh Buto Kale, disaksikan oleh manusia, disaksikan oleh dewa, Trisaksi ini sudah menyaksikan kita sebagai suami istri, bahkan kita sudah punya anak. Itu saya kira itu sudah tidak mungkin itu. Kalau memang itu ada apa adanya kelahiran dari atas, jangan itu sebagai alasan untuk kita tuh di sini bersama. Ya, pura-pura tahu. Pura-pura tahu. Jadi kita tuh sampai meninggalkan suami, istri, anak-anak, bahkan berpuluh-puluh tahun kan begitu ya. Berarti itu sudah tidak benar deh ya. Ya, itu sudah, kalau istilah jeleknya tidak tahu benar salah. Kalau istilah biasanya sintai kena Banten. Oh, berarti itu. Jadi dia tuh mengatasnamakan jadi dewa bahwa dia seperti itu. Jadi kemarin juga saya pernah terima yang kayak begitu, terus saya kasih tahu, kemudian itu tidak benar. Kemudian ada juga perempuan sama perempuan lesbian. Nah itu terkait dengan itu bagaimana aja loh? Apakah ada dewa lesbian ke gitu? Ampura sih. Ampura anak-anak Ampura sebetulnya milenial ini saya tanya. Itu dewa lesbian saya tanya ini. Apa bagaimana itu ada yang kayak kebanyakan gitu? buta, tidak ada dewanya. Tidak ada dewanya. Tidak ada. Buta. Berarti manusianya yang tak beres. Ya, perlu diupacarai dengan penebusan di Pempatan Agung. Nah, itu ataukah disebut juga dengan caru. Bahkan yang perempuan satunya lagi itu seorang pemangku katanya, yang ini adalah seorang budaknya, Barabere ya, bahkan mereka menyatu. Ini bukan hitungan 2-3 hari 4 hari, bahkan berpuluh-puluh tahun sampai meninggalkan, sampai ratusan tahun sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Yang sangat menyedihkan kan meninggalkan anak dan suami kan begitu ya. Nah, di sini sekarang kan banyak fenomena ya di media sosial. Jadi fenomena media sosial sekarang tuh banyak yang instan gitu ya, yang instan. Jadi anak yang belum berhak melinggih jadi pandita kan gitu ya. Jadi yang belum hak memberikan wawancara atau dalam mutulo, dia sudah pintar memberikan wawancara karena dia membaca kan, menghafal dan sebagainya. Sastra gitu. Jadi dari casingnya dia tuh belum belajar karena masih muda kan begitu. Nah setelah itu saya ikuti dari awal sampai akhir, akhirnya ujung-ujungnya mereka tuh ada masalah akhirnya ya. Karena masih muda ada masalah, terus tahu ngomongnya emosian, jadi nggak sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya, sok moralis, sok dharma, sok Tuhan, sok spiritual, tahu-tahu ujung-ujungnya dia tuh bermasalah gitu loh, Pak. Bahkan dia emosi pada teman-teman atau sahabat milenial yang sudah kemarin mengagung-agungkan dia, kemudian dia menjauh sekarang kan emosi dia kan. Terakhir kan kemarin juga ada tuh masalah pandita yang selingkuh dan sebagainya, itu ada tuh kemarin itu. Nah yang terakhir ini kan ada seorang pandita, saya tidak mau sebut namanya entah tapi yang ada tuh di media massa tuh ada yang sampai berciuman dan sebagainya itu. Jadi kalau dulu menjadi seorang panitera sulit sekali. Jadi mereka betul-betul ditempa, baik secara ilmu, baik secara kenuragan, secara intelektual, secara kemampuan, wibawa dan sebagainya. Memang betul-betul diakui oleh masyarakat banyak. Nah, yang terpenting adalah kesopan santunan. Jadi sopan, santun, dan bahkan dia tuh betul-betul bersahaja di sini. Nah, fenomena yang ada sekarang, jadi kalau dia sudah tersudut, sudah merasa salah, bahkan dia emosi, menggebu-gebu dan lain sebagainya, kok gampang sekali dia tuh mau berhenti gitu loh. Kalau dulu kan saya tahu betul tuh dulu kalau orang sudah kalau seorang panitera sudah salah, mereka akan dinistakan. Punya panitera yang selingkuh, panitera yang berbuat aneh-aneh, panitera yang sudah amoral gitu kan, akhirnya dia diturunkan derajatnya, bahkan dia harus datang ke rumah-rumah orang untuk minta maaf, dinistakan. Dan setelah ke rumah-rumah orang minta maaf dan sebagainya, minta jajaton, cecatu, kemudian dia akan diberhentikan. Nah itu kalau dulu memberhentikan seorang panitera, sangat gampang.
udah berhenti, udah selesai gitu. Bagaimana menurut Jero itu? Ya, Menurut pandangan Jero? ya, menurut saya sendiri ya. Kalau zaman dahulu namanya zaman belum tahu benar salah, masih zaman Jaya Wijaya namanya, zaman kebenaran. Kalau jadi sulinge, kalau zaman dulu masih zaman fenomena, zaman belum ada zaman digital, zaman kalau nggak salah zaman perjajahan atau zaman Hindia Belanda atau zaman kerajaan itu istilahnya, sulit cari sulinge. Bahkan sulinge zaman dulu satu-satunya itu ada 3 dulu. 1 ada resi, 2 ada pandita atau pedanda, ketiga ada empu. Ketiga inilah seharusnya tahu benar salah dari waris-waris beliau. 1, pedanda harus tahu apa itu pedanda dulu. Pedanda berasal dari peda artinya pendirian, danda artinya senjata. Pedanda artinya seorang wiku atau brahmana yang membawa senjata. Itu pedanda dulu. Kedua namanya empu. Ketiga baru resi. Resi itu guru. Nah, dari itu kenapa zaman sekarang banyak sulinge, ada oknum seperti ini, ada perciuman, selingkuh, baik itu melakukan di dalam kriminalisasi, dalam hubungan tidak senonoh, itu sulinge zaman sekarang. Kenapa begitu? Karena dia belum waktunya siap untuk didiksa atau disucikan. Karena dia masih suka dengan kalangan amburadul, seperti suka kalangan baik itu kalangan anak-anak muda maupun dia belum siap menjadi orang tua atau penuntunnya kalangan masyarakat. Kalau seperti itu jangan dah main-main kita menaruh rambut di atas kepala, tidak boleh. Karena namanya sulinge atau orang suci adalah ide Sang Hyang Paramasiwa atau Dewa Siwa yang ada di dunia. Itu sulinge. Kalau zaman sekarang namanya sulinge itu kan sekarang banyak. Contohnya di Jembrana, pedanda ada 5, serimpu ada 20, resi ada 1. Perbandingannya berapa tuh? Kemudian kenapa banyak ada pedanda? Kenapa banyak ada serimpu? Kenapa banyak ada resi? Karena begini. 1, dia suka mempelajari tentang keagamaan. 2, dia suka dengan muput. 3, dia bisnis. Itu. Jadi ada tujuan lain? Ada tujuannya. Bukan tujuan semula. Iya. Jadi tujuan semula adalah seorang pandita adalah membimbing, menjadikan orang lebih baik. Ya, orang tua. Orang tuanya pemangku. Orang tuanya masyarakat. Itu sulinggih namanya. Ya. Jadi menjadikan orang lah lebih baik. Ya. Jadi kalau memang belajar karena ingin untuk tenar, ingin untuk mencari sesuatu materi, memalas orang dan sebagainya, ada tujuan bisnis, karena kan sudah tidak benar itu. Tidak benar, karena sudah ada di sastra. Tanuruh ring madolan, tanuruh ring perjudian, tanuruh ring ngabes sepeda ataukah mobil tidak boleh, berkendaraan itu tidak boleh, tanuruh ngajeng sembarangan. Itu sulinge. Jadi kalau sulinge tidak boleh berjudi, tidak boleh berjualan, tidak boleh nyetir mobil, tidak boleh jual beli, dan boleh makan sembarangan, apalagi berselingkuh. Itu tidak boleh. Itu sudah. Apalagi seperti itu, Bu. Di mana taruh muka sulinge. Nah ini yang terakhir itu. Nah tiang kan di sini juga karena tiang seorang spiritual, tentu tiang tuh banyak menemukan hal-hal yang aneh ya, aneh, dan itu juga banyak juga tiang sudah menanganinya. Yeah. Nah ini ada seseorang pasien nih loh. Pasien itu datang dari tempat yang sama nih. ABC seorang pasien itu datang tempat yang sama. Yeah. Dari suatu tempat nih. Yeah. Yang tidak mau sebut namanya tempat di mana itu loh. Yeah. Nah pasien ABC ini diperbudak. Diperbudak oleh yang kemarin ada di tempat itu. Itu ya, ada peseraman entah apa namanya, kita tidak tahu lah. Kita mau sebut peseraman itu punya pasien yang datang ke rumah saya itu, pasiennya dia dulu
Nah, pasien ini tidak sembuh nih, belum sembuh ini. Nah, tetapi di sana dia diperbudak sebelumnya. Bahkan dia sulit sekali keluar dari tempat peseraman ini. Dikatakan bahwa di sini harus kamu tuh mengabdi dulu. Nanti akan kamu dijanjikanlah ada tempat surga. Jadi kamu akan sembuh. Kamu akan menjadi orang seperti yang benar, dijanjikan, baru dijanjikan aja. Belum sampai terjadi janji itu. Bahkan pasiennya sampai bingung, sampai menjual tanah kah, sampai biayanya habis kah, sampai dia diperbudak di sana. Jadi intinya orang ini memperbudak pasien-pasien ini gitu loh. Bahkan sampai pasien yang berobat ke sana disuruh mencari pasien lagi. Jadi tolong kalau kamu mau di sini harus syarat ini, kamu harus mencari pasien lagi 5. Kalau nggak dapat kamu pasien 5, kamu nanti akan kena karma, kamu akan tambah parah kamu. Nah, di sana semakin digoda. Digoda ya. Iya. Jadi terus menerus itu. Nah, bahkan saya lihat di media massa postingannya kok santun ya. Nah, santun, dia baik, dia. Tapi kenyataannya nggak begitu gitu loh. Nah, bagaimana fenomena ini, Jero? Apakah itu dia tuh ngiring betaran, apa ngiring wong samar, wong gampang? Gimana itu? Dia nggak ngerti itu. Itu yang ngiring itu sang yang uang. Oh, sang yang uang. Bisnis namanya. Oh, bisnis. Kalau namanya pengiring atau disebut pengayah, tidak boleh memade-made atau tidak boleh memaksa. Biar datang maupun tidak datang, itu rezeki kita. Kalau dia datang, diobati. Kalau dia tidak datang, jangan memaksakan orang yang pasien itu dipaksa untuk mencari pasien lain. Jangan. Itu kalau kita lihat seperti kita sekolah, belajar, ulangan. Masa kita beli nilai kepada guru? Tidak boleh. Bahkan mereka di sana dibenarkan kalau sering selingkuh. Ya, itu tidak boleh. Di mana Jadi, taruh? ini suami ini sama istrinya boleh selingkuh katanya di sana. Dibenarkan oleh dewa itu. Nah, yang saya tanyakan, kok bisa dia tuh sampai kena guna kayak gitu, gimana sih? Itu kan zamannya, namanya juga orang ngiring atau disebut balian atau disebut peramal itu dulu. Kan dia harus supaya dia sekarang dia kasih obat, datang sekali lagi dikasih dia berupa pelet supaya dia sudah sembuh, menjadi dia tetap menjadi ikut-ikutan ke sana. Jadi budaknya. Iya, itu banyak. Karena dia suka, misalnya ada gadis cantik, setelah dia sembuh kan disuruh lagi ke sana, dikasih guna-guna, baik itu berupa makanan maupun dikasih berupa pingat atau disebut seselat. Itu supaya... Sekarang kan fenomena nih, Roh. Iya. Fenomena sekarang ini juga termasuk aneh nih. Iya. Jadi setiap orang ngiring, setiap orang ikut peseraman namanya kan. Jadi di sana dari orang ini yang terbiasa ini dibentuk di sana. Iya. Dibentuk jadi mangku gitu loh. Padahal keluarganya dia nggak tahu kalau orang itu jadi mangku. Iya. Malah heran kan. Iya. Pas nangkil di Merajan, sekarang si Anu jadi mangku. Mangku apa? Nggak tahu mangku apa gitu. Tahu dia jadi mangku. Banyak udang putih yang kayak gitu. Istilahnya itu orang-orang itu bisnis itu banyak. Baik itu dia berupa penebusan melik, baik itu dia berupa bayoh oton, warak keruron, itu banyak karena dia supaya dapat uang. Itu namanya bisnis. Kalau yang namanya ngiring taksu, tidak boleh sembarangan. Kalau ada datang, pasiennya datang, diobati. Kalau dia tidak datang, jangan kita menawarkan, memamerkan, istilahnya seperti membesarkan makanan yang enak-enak, jangan. Supaya siapapun yang datang, itulah rezeki kita. Kalau dia tidak datang, janganlah mengambil seperti itu. Siapa yang kena, bukan kita sendiri yang kena, melainkan seluruh keturunan yang ngiring yang kena. Bukan satu maupun dua orang kena. Siapapun yang akan keturunannya, baik itu kecil maupun besar keluarganya, semua yang kena. Ya, terkait dengan mangku sekarang. Kalau kita memang ngiring sesunan, tidak mesti harus jadi mangku kan dia. Yang penting kita bersih aja. Entah itu Daso Gunung, entah itu Saraswati, entah itu pindahan apapun bentuknya tuh, yang penting kita bersih. Jadi
Kalau kita menjadi mangku, nanti kan mangku sudah mangku yang ngemangkuning, ngemangku gitu kan, ngemangkuning. Jadi dia tuh ada satu tempat entah pura, entah meraja, entah apa. Nah kan beliau jadi pemangku kan gitu. Nah ini tidak jadi apa-apa, tahu-tahu jadi pemangku dan sebagainya. Kan banyak fenomena seperti itu. Jadi memang sangat gimana ya? Sangat menyedihkan kalau kita lihat seperti itu. Nah itu sahabat muda. Nah sekarang zamannya sekarang yang membawa zaman Kaliuga, zaman milenial, zaman sekarang Zaman canggih-canggih. Nah itu jadi apapun instan. Jadi zaman Kaliuga. Nah itu yang tadi membahas dengan Jero Ase. Cukup hari ini, sore ini, karena Jero Ase juga hari ini ada kepentingan. Jadi ada pasien banyak di rumahnya. Kita juga menculik tadi. Syukur beliau juga mau. Dan kita sinap dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses semua, sukses banget.